Kalau ada pemimpin yang tidak diikuti oleh orang lain, berarti dia sebetulnya bukan pemimpin. Saya ambil dari itu. Ternyata seperti itu ya. Artinya di sini ada orang-orang yang memimpin, tapi dirinya sendiri saja. Bukan yang lain tidak ada yang mengikut. Yang ikut itu ada yang karena perintah, ada yang karena sukarela. Itu juga berbeda ternyata pembahasannya. Yang sukarela. Kemudian memimpin juga ada yang memimpin karena diperintah, ada yang memimpin karena sukarela untuk mengajukan dirinya. Pemimpin itu masing-masing punya gaya. Saya tahu nih teman-teman semua ini pemimpin semua, dan masing-masing punya gaya. Ada yang gayanya serius tapi santai, ada yang gayanya santai tapi serius, ada yang gayanya santai-santai, gitu kan. Ada yang gayanya memang pokoknya harus selesai. Ada yang macam-macam lah gaya-gaya kepemimpinan. Saya coba cari-cari beberapa referensi mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu banyak sekali. Ini ada menurut Fiedler, ada kepemimpinan orientasi tugas. Ini orang ini karena tugas saja dia harus mimpin orientasinya. Dia, kemudian ada hubungan. Kalau yang orientasi tugas, dia ada tugas selesaikan. Gimana caranya dia tetap berupaya supaya itu selesai. Kalau orientasi hubungan, tetap dia menjalin hubungan yang baik. Kemudian ada lagi menurut Luhmann ini kepemimpinan itu ada kepemimpinan karismatik, ada lagi kepemimpinan transaksional, ada lagi yang namanya kepemimpinan transformasional, ada lagi kepemimpinan situasional. Ini beda-beda ini. Kita termasuk yang mana kita nggak tahu ini. Situasional tuh kepemimpinan bunglon kali ya? Menurut Anaraga lain lagi nih, ada kepemimpinan otokratik, ada kepemimpinan demokratik, ada lagi kepemimpinan bebas, pokoknya bebas, gimana terserah lah, pokoknya anak buah terserah, pokoknya jalankan saja, yang penting semuanya senang kan gitu. Ada tuh model seperti itu, ada demokratik, ada lagi kepemimpinan sultan. Kepemimpinan sultan ya, ada lagi kan? Sama bebas. Nah, gaya sultan. Ada karya umum lagi, beda lagi. Kepemimpinan Yang melingkupi semuanya mana, Pak? Ini banyak sekali, Bu. Kepemimpinan birokratis, diplomatis, lain lagi ternyata. Ada lagi partisipatif, ada lagi yang free reign leader, lain lagi nih. Ini kepemimpinan memberi, kepemimpinan menjual, ada lagi itu. Kepemimpinan partisipasi, kepemimpinan delegasi, lain lagi. Ada lagi otoriter, ini yang umum. Ada demokratis, bebas, karismatik, ada lagi paternalistik. Intinya semuanya itu adalah seni kan? Seni ya. Kita kadang merubah-rubah wajah berarti di sini, topeng di sini ya. Kita harus menyesuaikan. Ada seni. Mau yang mana? Tadi kan ada saya gaya yang mana nih? Yang tahu ya dirinya sama mungkin yang melihatnya, dan yang dipimpinnya ini seni. Artinya di sini seni. Gaya kepemimpinan mana yang dipilih? Gaya kepemimpinan kita ini termasuk gaya kepemimpinan yang mana? Nah ini kita gali nih, seperti apa nih? Dari segitu banyaknya kepemimpinan, teori kepemimpinan dan sebagainya, kita ini memiliki gaya yang mana? Sangat mungkin kan satu orang pemimpin bisa mempunyai beberapa gaya kepemimpinan? Bisa saja, Bu. Izin Pak, sebenarnya tadi mau nanya sama dengan Bu Zum tadi, jadi kemungkinan kita dalam pelaksanaan tugas sehari-hari itu bisa bermacam-macam gaya kita gitu ya Pak ya, bisa kadang-kadang demokratis, kadang-kadang apa itu yang otoriter, kemudian memberitahu gitu. Tapi apakah semua itu nggak masuk jadi satu di situ situasional tadi Pak? Cara memberitahunya itu jadi seperti apa gitu Pak? Kadang-kadang kalau kesal diam. Ya itu. Jadi tadi pertanyaan yang sama kan? Ya, jadi, biasanya kalau habis Monef, Pak Kakan gaya kepemimpinan lain ya. Apa gimana gayanya? Habis Monef langsung tegas. Habis Monef tegas. Iya Pak. Kalau PTS belum selesai apa gayanya itu? Kalau saya berdoa Pak, kalau belum selesai. Sebelum Monef dengan sesudah Monef beda Pak kayaknya. Kalau gaya kepemimpinan itu menurut hemat saya harus disesuaikan dengan kondisi pada saat itu Pak. Jadi kenapa kemudian keluar gaya-gaya kepemimpinan itu juga tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi pada zaman itu. Kepemimpinan itu ya tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang mengetahui bahwa kita ini punya gaya kepemimpinan apa, sebetulnya siapa? Orang lain. Biasanya orang lain, Pak. Orang lain.
Biasanya Orang lain, Pak. Orang lain. Biasanya orang lain. Jadi memang Diri sendiri biasanya tidak menyadari, Pak. tidak menyadari. Kadang-kadang Pada saat pemimpin dia- itu sendiri tidak tahu kalau dia itu pemimpin, betul nggak? Pak itu pingsan Pak namanya. Kalau dia nggak tahu pingsan Pak. Betul, tidak tahu dirinya kalau pemimpin, kadang-kadang tidak sadar. Tidak sadar, pemimpin sendiri tidak sadar dia jadi pemimpin. Tahu-tahu followernya banyak kan gitu kan? Itu di Instagram Pak, Instagram iyalah nggak ada. Kita mencoba menerapkan model kepemimpinan, cara kita memimpin itu karena terinspirasi dari sesuatu di luar. Ya. Yang mungkin itu nggak ada teorinya lah mungkin. Kayak misalnya begini, ketika kita melihat film Pirates of Caribbean itu, kita melihat tokoh Jack Sparrow yang komandan dari perompak, dia bisa mengendalikan. Kalau yang seperti itu apa memang bisa? Terus tipe kepemimpinan yang diterapkan si Jack ini masuk kategori yang mana? Pimpinan partisipatif kalau menurut saya itu bisa memanfaatkan kekuatan orang menjadi kekuatan dia. Intinya kan kepemimpinan itu sebetulnya sudah identik di dirinya dan dia berproses rupanya. Ada yang sudah pernah ikut pelatihan hipnotis nggak di sini? Saya anak baik-baik Pak, nggak pernah ikut yang Belum aneh. pernah. Belum ada ya? Belum pernah Pak. Karena saya udah pernah. Saya udah pernah, jadi mengenai hipnotis ini. Jadi ternyata di situ adalah bagaimana caranya seorang ahli hipnotis membuat orang mengikuti apa yang dia perintahkan. Dengan cara dia masuk ke alam bawah sadarnya, seperti itu. Dia masuk ke alam bawah sadarnya dan dia sudah tahu bahwa orang itu mengikuti apa yang diarahkan. Makanya suka ditanya dulu, Anda sudah masuk dan terus terlebih dalam lagi, dan seperti itu. Artinya dia masuk ke alam bawah sadarnya dan di situ mulai mengikutlah si yang dihipnotis itu. Dihipnotis kemudian sampai akhirnya dia mengikuti. Padahal orang yang dihipnotis itu sendiri dia tidak lepas. Tidak seperti orang kesurupan, tidak hilang. Dia tetap ingat, makanya ketika dia baru sadar. Artinya dia punya kemampuan untuk masuk ke dalam alam bawah sadarnya, dalam pikirannya. Nah, seorang pemimpin memang biasanya tanpa disadari dia punya itu. Ya seperti Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, saya yakin sudah sangat terbiasa, walaupun secara teori mungkin baru proses-proses pembelajaran dan sebagainya, tapi sudah yakin, sudah melakukan itu. Lihat stafnya, ini stafnya sedang bermasalah apa enggak. Kemudian bagaimana cara memerintahkan dia di saat kondisi dia sedang sakit, gitu kan. Bagaimana menugaskan dia di saat dia sedang bahagia, itu juga ada masalah juga. Orang yang banyak duitnya semuanya ada, diperintah juga susah kadang-kadang. Orang yang tidak punya uang, kadang-kadang susah juga. Nah, di situ adalah kepemimpinan, bagaimana seorang pemimpin bisa mengajak. Makanya di sini kan memimpin itu bagaimana mengajak. Seperti itu. Apalagi kalau kita sudah punya kewenangan, tambah lagi sudah punya kemampuan informal, formal juga sudah ada, nah tinggal masuk, gunakanlah untuk melakukan sebuah transformasi. Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Itu pertanyaan yang sulit dijawab rupanya oleh para pakar. Nah, kemudian tadi ada yang melihat dari tontonan, diambil, berarti kan dia melihat, belajar. Sama sekarang, ada pelatihan kepemimpinan. Kenapa ada pelatihan kepemimpinan kalau orang itu dilahirkan untuk jadi pemimpin? Nah itu bantah juga kan? Karena ada yang menyatakan pemimpin itu dilahirkan. Ada yang pemimpin itu dibentuk. Ini jawabannya gimana? Dilahirkan atau dibentuk? Dua-duanya, Pak. Jawabannya. Ada pemimpin yang dibentuk, ada pemimpin yang dilahirkan, Pak. Dua-duanya. Dua-duanya, Pak. Kalau namanya dilahirkan berarti ada SK ada Pak kan? SK. Balik lagi ke SK Pak Agam. Pimpinan itu bukan dibentuk tapi terbentuk mungkin Pak Nandang. Terbentuk kali. Kalau terbentuk nggak sengaja Pak. Kalau terbentuk nggak sengaja dong. Kita kan emang tidak sengaja dibentuk. Kalau terbentuk jadi pemimpin karena keadaan. Sama artinya dengan terlahir Pak Darman. Kalau kalau dibentuk itu didesain, kalau terbentuk alamiah gitu Bang. Gimana? Kalau terbentuk itu dia alamiah, kalau dibentuk sengaja, Bang. Iya, itu artinya pada alamiah berarti dilahirkan dong. Kayak misalnya saya di Tanggamus,
Beda dengan di Bali. Pas nyampe Jakarta ya beda juga. Kalau dipaksain nggak bakal jalan. Ganti stafnya Pak. Kalau nggak bisa diatur, ganti stafnya. Dan ganti kepala kantor gimana ya. Abang nggak mau curhat nggak jadi deh. Gue duduk lagi dah. Pak Darman ini kan dari Tanggamo, Lampung jauh sana kan, habis dari sana ke Bali dengan gaya Balinya. Sekarang ke Jakarta dengan gaya Jakartanya. Ini gimana Pak? Ada mau sharing pengalaman jadi pemimpin di situ Pak? Kalau Lampung itu kan karakternya urban ya, daerah rural ya. Daerah rural, terus Sumatera keras, itu kan walaupun campur-campur kan di sana kan ada transmigrasi ya. Terus ke Bali dengan adat budayanya yang kental, kita tidak bisa lepas dari budaya kan di sana. Nah, nyampe ke Jakarta ini kan benar-benar bintangnya udah bukan di sini lagi, udah nyampe sini bintangnya tuh. Kita analogikan begini, seperti pemain bola, Lionel Messi itu dia punya skill karena dia memang dilahirkan punya skill bawaan. Tapi Cristiano Ronaldo dia jadi hebat karena dia berlatih, dibentuk oleh latihan yang kuat. Mungkin seperti itu Pak Nandang. Oke, makasih. Berarti ada dua hal ya, dua kombinasi di situ ya. Oke, makasih Pak Yoga. Pak Ya. Nandang. Atau mungkin harus dilahirkan dulu Pak Nandang ya? Dilahirkan Ya, dulu, pastilah. ada baru dibentuk. Kalau nggak lahir gimana jadi pemimpin? Kalau nggak lahir gimana ya nggak ada kali. Ini Pak, saya ini lihat dulu seperti yang minat dan bakat gitu bukan sih Pak? seperti minat dan bakat kepemimpinan tuh Bu ya. Ya, ada yang memang bakatnya ya dari dilahirkan dia memang dia ada bakat, tapi kemudian dia terus dibubuk minatnya, jadilah dia seorang pemimpin. Gimana Pak Membi? Ada yang ingin disampaikan Pak Membi? Terima kasih Pak. Saya menarik sekali Pak diskusinya. Kalau menurut saya baca di buku menurut Thomas Alva Edison Pak. Jadi kalau menurut Thomas Alva Edison itu jenius atau bakat itu hanya 1%. 99% adalah proses. Nah, jadi kalau menurut saya kalau pemimpin itu ya harus berproses. Dilahirkan saja tidak cukup, tapi harus berproses. Karena ada juga quote yang menyatakan pemimpin itu tidak lahir dari ombak yang tenang, tetapi dari ombak yang tinggi atau besar. Nah, jadi menurut saya memang perlu ada proses dan perlu ada pembentukan diri di pemimpin itu, Pak. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak Membi. Jadi semuanya berawal dari yang saat lahir aja, ada proses pembentukan di situ ya. Oke, makasih Pak Membi. Ini satu lagi, ini ada Bu Dwi Sapti. Saya harus cek dulu, gimana Bu? Ya, terima kasih Pak. Menurut pendapat saya untuk seorang pemimpin itu memang harus dibentuk Pak. Bahkan putra mahkota pun dididik gitu Pak untuk menjadi pemimpin. Walaupun dia mungkin dilahirkan memang untuk jadi pemimpin, tapi dalam prosesnya dia tetap harus dibentuk dan dididik. Mungkin itu Pak. Oke, berarti seorang putra mahkota pun harus dididik gitu ya, Bu Dwi. Makasih Bu. Pak Taufik nih, Pak Taufik, gimana Pak Taufik? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kurung pendapat Pak. Jadi kalau saya sih melihatnya pemimpin itu adalah dibentuk Pak. Jadi mungkin bahwa dia yang pemimpin yang dilahirkan itu saya nggak bisa, belum paham Pak yang mana sih yang dimaksud pemimpin yang dilahirkan itu. Artinya kan kalau bahwa diartikan sebagai lahir ya semua orang pasti harus dilahirkan. Nah, bahwa misalnya yang kita anggap pemimpin yang dilahirkan itu misalnya tadi misalnya dari Mbak Sapti, Ibu Sapti tentang putra mahkota, ya menurut saya dia juga adalah terbentuk Pak. Jadi meskipun dibentuk dia, meskipun memang dia lahirnya mungkin dari orang tuanya adalah seorang raja atau apa, tetapi kenapa dia mungkin menjadi ahli atau mempunyai kepemimpinan yang bagus, mungkin karena dari kecil dia sudah mulai belajar, terbentuk dari situasi kepemimpinan ayahnya dan segala macam. Jadi kalau saya sih melihatnya ya namanya pemimpin itu berarti harus dibentuk Pak, atau terbentuk melalui suatu proses, tidak sekedar bahwa mungkin tadi sudah disampaikan Pak Membi, kalau bakat dan segala macam itu menurut saya sangat kecil porsinya untuk itu. Demikian Pak Nandang. Terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya yang saya lihat present Pak Muhammad Irdian, silakan Pak. Terima kasih Pak Nandang.
Kalau menurut saya memang kepemimpinan itu dibentuk Pak Nanang ya. Dibentuk itu dari lingkungannya. Ada pembentukan kepemimpinan itu dari lingkungan yang memang dibuat untuk itu. Contoh misalnya akademi kepolisian ataupun tentara kita gitu kan dibentuk. Nah, kemudian ada juga mungkin sekolah-sekolah yang lain terhadap itu gitu. Tetapi ada juga kepemimpinan itu yang dibentuk dari lingkungan alami gitu, dari lingkungan dia sekitarnya, sehingga pengalaman dia dalam memimpin atau apa itu terbentuk dari lingkungan dia itu sendiri gitu. Jadi ada yang alami, ada memang kepemimpinan itu dibentuk dengan meng-create suatu lembaga atau tempat pendidikan tertentu. Demikian Pak Nandang. Ya, terima kasih Pak Muhammad Irdian. Jadi ada proses pembentukan di situ ya. Atau lagi Bu Jumratul Aini. Ya, terima kasih Pak Nandang. Mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Membi dan kawan-kawan. Jadi memang ada beberapa pemimpin itu memang dilahirkan, mau nggak mau, suka nggak suka. Contohnya apa yang tadi disampaikan Bu Sakti, seorang putra mahkota itu dilahirkan untuk nanti dia akan jadi pemimpin. Hanya untuk menjadi pemimpin yang baik itu harus berproses, jadi harus ada pembentukan. Gimana kita nanti jadi pemimpin yang baik kalau kita nggak pernah belajar, kalau kita nggak pernah dibentuk. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ada satu lagi nih, Pak Ajis, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nandang. Terima kasih Pak. Yang pertama, kita manusia dilahirkan di dunia sebagai pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban. Berarti setiap manusia adalah pemimpin. Di situ ada proses, setelah itu baru terbentuk. Jadi mungkin seperti itu Pak. Jadi dia terlahir, berproses, baru terbentuk. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Proses, bentuk itu Pak ya. Oke, makasih Pak. Ini masih ada satu lagi nih, Pak Yoga. Monggo Pak Yoga. Baik, makasih Pak Nandang. Jadi kalau menurut saya sebetulnya tetap pemimpin itu dua-duanya itu Pak. Bisa dilahirkan dan bisa dibentuk. Proses pembentukan tetap ada Pak di dua-duanya. Karena kepemimpinan itu merupakan bakat juga. Jadi ada orang yang memang terlahir dia sudah mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin. Ada orang yang tidak punya bakat jadi pemimpin, dibentuk bisa menjadi pemimpin, tetapi pada prosesnya bisa juga gagal jadi pemimpin. Jadi tidak serta-merta orang yang ditempatkan di suatu situasi atau tempat untuk dibentuk menjadi pemimpin bakal berhasil menjadi pemimpin, karena bisa jadi dia tidak bisa menjadi pemimpin. Jadi artinya proses pembentukan itu bisa berhasil atau bisa gagal. Mungkin itu Pak Nandang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoga. Jadi ada pendapatnya sudah banyak ya. Tapi ada satu lagi, saya beri kesempatan lagi satu nih. Ibu Yulistriani. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin saya menambahkan atau sama dan pendapat Bapak Ibu yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait kepemimpinan tadi. Kalau menurut pendapat saya, mungkin kepemimpinan itu sejak lahir memang sudah ada, cuma tidak semua orang menyadari atau bisa menonjolkan diri. Tidak semua itu terlahir pintar, sehingga kemudian lingkunganlah yang membentuk atau istilahnya membentuk atau terbentuk, sehingga kemudian di kedepannya pemimpin-pemimpin inilah yang dapat mempengaruhi atau dapat menjadi pemimpin yang baik. Dengan kata lain ya, setiap orang itu masing-masing individu sudah terlahir sebagai pemimpin, tinggal mengasahnya lagi Pak, demikian. Ya, terima kasih Ibu Yulistriani. Banyak tadi pendapat ya, asik juga yang diskusi ya. Jadi pertanyaannya dilahirkan atau dibentuk, ini ternyata memang sulit dijawab dan banyak sekali juga yang membahas, tapi saya coba mengkot dari Erika Anderson ya. Jadi hampir senada dengan teman-teman yang lain, semuanya ini. Hanya coba mungkin dia juga hanya menyimpulkan saja. Jadi seorang pemimpin itu lahir ya, pasti lahir dulu ya. Seorang pemimpin itu lahir. Kemudian berkembang, terampil dalam komunikasi dan dibina melalui pengalaman hidup. Jadi ada proses di situ rupanya. Kemudian pemimpin itu ada sekitar sepertiga yang dilahirkan
dan 2/3 yang dibentuk. Maksudnya di sini adalah memang ada orang-orang yang dilahirkan memang sudah dengan kepemimpinannya, itu berdasarkan dari genetik yang ada, dari kepemimpinannya, itu dari orang tuanya, dari kita kan juga diajarkan juga bagaimana berperilaku baik atau diajarkan oleh orang tua, kemudian orang tuanya yang pemimpin biasanya dia akan secara emosional ketika dia berhubungan atau berkoordinasi di keluarga, dia akan terus di situ memberikan arahan-arahannya. Berbeda dengan yang pengalamannya mungkin hanya di luar saja tanpa pengalaman. Kita coba bandingkan saja, misalkan ada dua orang sama-sama putra mahkota misalnya gitu ya. Satu putra mahkota yang disimpan di kamar saja, ada yang satu dia berjuang keluar. Itu beda ternyata hasilnya. Tapi ada orang yang memang bukan putra mahkota, tapi dari bawah dia dibentuk dengan pengalamannya. Jadi pengalamannya itu yang membuat dia menjadi pemimpin dengan gayanya tadi. Jadi masing-masing punya gaya di sini dengan kelebihan yang ada itu. Semuanya dari mana? Dari pengalaman yang ada rupanya, dari komunikasi yang ada. Jadi kalau perdebatannya dilahirkan atau dibentuk, ya keduanya itu memang ada. Tapi kalau menurut Rick Anderson ini 2/3 ini dibentuk menurut dia. Jadi memang ada proses pembentukan. Tapi yang dilahirkan memang banyak juga. Dia punya gen kepemimpinan di situ. Kan banyak juga yang memang orang tuanya adalah pemimpin, ternyata dalam proses yang benar dibina oleh keluarga dan lingkungan, dia tetap jadi pemimpin dan pemimpin yang hebat. Jadi pemimpin itu bisa dilahirkan dan dibentuk, tergantung pada bagaimana mendefinisikan kepemimpinan. Karena setiap orang itu dapat memimpin dan dipimpin. Artinya masing-masing setiap orang itu sebetulnya sudah diberikan kemampuan untuk memimpin, hanya tinggal bagaimana pengalaman hidupnya, bagaimana pembentukan karakternya, dan gen yang ada di dalam diri. Seperti orang tuanya pandai, biasanya anaknya juga pandai. Kita bebas saja untuk sosial ini berpendapat ya, tidak ada yang salah. Makanya kalau kita mempelajari kepemimpinan banyak sekali, kita bingung sendiri kalau dilihat-lihat. Pada intinya semuanya itu bagaimana memiliki pengaruh untuk membuat orang melakukan sesuatu. Intinya semuanya seperti itu. Tinggal gaya mana yang digunakan. Tadi ada yang situasional, ada yang memang gaya yang akomodatif, ada yang menyesuaikan, itu bebas-bebas saja. Yang jelas intinya bagaimana mengajak orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan visi kita. Dalam sejarah kita lihat Prabu Siliwangi itu mukso, hilang ya pada saat di puncak kejayaannya. Jadi ini ada ciri khas Indonesia bahwa dia juga memimpin alam semesta, tapi ketika kekuasaannya sudah sangat besar, dia menghindar. Nah ini yang belum kita kaji banyak-banyak tadi kan. Oke, Pak Agam, betul Pak Agam. Jadi seorang pemimpin memang dia juga harus memahami tadi ya, ada beberapa tadi sejarah dan sebagainya ya. Tadi mengenai ketika seseorang dia memimpin, ketika dia sudah dalam puncaknya, dia malah menghindar. Itu mungkin dia karena sudah terlalu berpikir, dia coba menurunkan. Karena ada di teori kepemimpinan itu, pemimpin yang baik seharusnya dia tidak terus memimpin. Jadi ada saatnya ketika dia merasa bahwa sudah ada penggantinya, dia segera memberikan ilmunya, pengetahuannya, bahwanya sehingga dia berkelanjutan. Jadi kepemimpinan itu juga berkelanjutan, tidak berhenti di dirinya, maka dia segera operkan. Kalau dia terus di depan, maka yang di belakangnya nggak akan bisa maju. Ada juga pemahaman seperti itu mungkin Pak Agam. Jadi ada posisi pemimpin, pada akhirnya dia harus segera menyiapkan diri untuk menyiapkan penggantinya. Jadi komunikasinya itu bisa dilihat oleh orang yang memang dia kemampuannya adalah memampunya melihat, ada yang kemampuannya dia mencermati dengan mendengar, ada yang dengan perasaan. Ya. Ketika seseorang itu bisa menyampaikan dari kongruen itu utuh begitu, maka dia akan mudah diikuti oleh followernya. Kurang lebih begitu Pak Agam. Ini ada Pak Yan, silakan Pak Yan. Ya, kepemimpinan yang diputuskan oleh Ki Hajar Dewantara itu dengan Tutwuri Handayani, Ing Madyo Mangunkarso, Ing Ngarso Sungtulodo. Itu betul-betul bagus. Ya, berarti posisi di depan, dia tetap memberi contoh, kan gitu ya? Ya. Di tengah, memotivasi, ayo kan gitu kan? Ya. Di belakang? Ya, di belakang mendorong untuk maju. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Nanti kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya. Ini